tampak di layar juga ada petugas-petugas yang bersiap untuk menyambut kedatangan. Dan saudara, inilah Paus Fransiskus sudah tiba di Indonesia. Paus sudah didorong untuk menghampiri. Selamat datang Paus Fransiskus di bumi Indonesia, di bumi Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Kami merasakan kegembiraan, sukacita dan keharuan melihat kedatangan Paus Fransiskus pada hari ini ke Indonesia, saudara. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Italia, tampak Paus Fransiskus sudah menerima buket bunga yang melambangkan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Mobil sudah mulai bergerak, saudara. Mobil yang membawa Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Tadi kita sempat menduga-duga ya, Romo, mobil apa yang akan dipergunakan. Apa ya? Tim Liputan Kompas TV juga akan memantau perjalanan Paus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Mobil yang membawa Paus Fransiskus sudah mulai bergerak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saudara. Diiringi dengan pengamanan yang sangat ketat sebagai bentuk jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia kepada Tahta Suci Vatikan. Paus juga sudah melambaikan tangannya, tetap tersenyum, menyapa semua yang datang untuk menghadiri kedatangannya. Kita lihat bersama saudara, Paus Fransiskus duduk di depan di sebelah supir, bukan duduk di belakang. Tampaknya mungkin ini antara kebiasaan atau mungkin memang apa ini, Romo, kalau kita lihat? Atau pilihan beliau ya? Tetap pilihan beliau. Rute yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus adalah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Semanggi, juga ke Bundaran HI, kemudian melewati Patung Kuda dan masuk ke Kedutaan Besar Vatikan. Hari ini Paus tidak ada agenda lain, langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat, karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda, meskipun tampak sehat dan tetap tersenyum menyapa semua yang hadir mendampingi beliau. Dan beliau sangat santai sekali, tidak ada batasan dengan penjemputnya. Kita lihat jendelanya juga dibuka, tidak langsung ditutup, melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang ikut mengantar beliau. Pengamanan juga dilaksanakan dengan sangat ketat, saudara. Yang Anda lihat di layar kaca saat ini adalah mobil yang membawa Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan. Paus masih melambaikan tangannya, senyumnya juga selalu terkembang karena ia juga terkenal sebagai The Smiling Pope.
Excellencies, ladies and gentlemen, remarks of His Holiness Pope Francis concludes this meeting. Ladies and gentlemen, His Excellency the President of the Republic of Indonesia and His Holiness Pope Francis and the Vice President of the Republic of Indonesia, Professor Kiai Haji Ma'ruf Amin, depart the State Palace. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Thank you for your speech, very good speech. Thank you, Your Holiness. Thank you.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ci sono cardinali, ci sono vescovi, ci sono preti, ci sono suori, ci sono le laiche, i laici, ci sono i bambini, ma tutti siamo fratelli. Non è più importante il Papa, il cardinale, i vescovi, tutti fratelli. Ognuno ha il suo compito per far crescere il popolo di Dio. Capito? Saluto i cardinali, i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, le consacrate, i consacrati, i seminaristi e i catechisti presenti. Quanti seminaristi ci sono? Alzate la mano. Seminaristi. Berapa orang seminaris di sini? Calon imam seminaris. Sono nascosti, hanno vergogna. Sono dietro sul palco, sul coro. Ringrazio il Presidente della Conferenza per le sue parole e anche i fratelli e le sorelle che hanno condiviso con noi le loro testimonianze. Come è stato ricordato, il motto scelto per questa visita apostolica è fede, fraternità, compassione. Terima kasih untuk segala sesuatu, semua kerja yang Anda lakukan, dan jangan lupa berdoa untuk saya. Tetapi berdoa dengan senang hati. Ya. Adesso domando. Non sei stato bravo. Let us all kneel and pray of Ave Maria. La preghiera, doa. Preghiera Ave Maria. Preghiamo Ave Maria, ognuno nella propria lingua. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo corpo. Santa Maria, Madre Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Domino vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et cum nunc et seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Congregations are allowed to sit. As the last session of our meeting, there will be 2 photo sessions of the Holy Fathers with the bishops attending this event. In the first session, we would like to invite the President Bishops of the Indonesian Bishop Conference and the Emeritus Bishop of Indonesia and some other bishops who have been assigned for the photo session. Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia, giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father Pope Francis in Indonesia. Di minaccia ai tempi bui contrapponiamo il segno della fratellanza che, accogliendo l'altro e rispettandone l'identità, lo sollecita a un cammino comune, fatto di amicizia e che porta verso la luce. God bless you all. Amin. Amen. Saya jelaskan. Yang mulia yang kami sangat hormati, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang terowongan ini, bahwa ini dibangun tahun lalu ya oleh pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi, dan fungsinya adalah menghubungkan 2 rumah ibadah yang sangat fungsional. Karena itu kami mohon Yang Mulia untuk menjadi saksi akan fungsi terowongan ini. Kita lihat. Wow, kita tepuk tangan. Luar biasa. Bapak Presiden akan menemani berkeliling di Stadion Madya, Romo Yus. Ya, kita lihat nanti protokolernya gimana. Apakah memang ikut berkeliling atau hanya menyambut di pintu depan. Tapi kita bisa merasakan kegembiraan teman-teman kita di Stadion Madya yang sebentar lagi akan bersorak-sorai menyambut Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita lihat di layar
Mobil Paus Fransiskus sudah memasuki wilayah Gelora Bung Karno. Disambut oleh Bapak Presiden dan sejumlah jajaran Menteri, Panglima TNI, dan juga Kapolri kita. Mungkin akan berpindah ke mobil yang akan membawa berkeliling. Bahagia dan mengharukan. Kita bersyukur Bapak Suci kita melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Indonesia, dan saya dengar ini adalah perjalanan paling jauhnya sebagai seorang paus sampai ke Asia Tenggara. Semangat adik-adik, teman-teman muda di Stadion Madia dan umat yang di sana. Silakan bergembira menyambut kedatangan Bapak Suci kita di Stadion Madia. Ditemani oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Inilah momen bersejarah di Indonesia. Ya, mulai berjalan. Pertama akan memasuki Stadion Madia. Kita rasakan kegembiraan Mereka teman-teman sudah muda di menyambutnya. sana. Siswa-siswi. Berjoget bersama kita. Dinyanyikan lagu jingle yang tadi kita latih. Kalau gitu kita nanti nyanyi sambil berjoget juga, oke? Goyangkan badan kita biar Bapak Suci gembira. Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Mari kita bersama kita ulangi yel-yel jingle kita. Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco! Dalam tutti i giorni Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Dalam tutti i giorni Papa Francesco! Gentili Papa Francesco! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Dalam tutti i giorni Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Dalam tutti i giorni Papa Francesco! Gentili Papa Francesco! Viva il Papa! Viva Papa Francesco! Viva Papa Francesco!
menuju Stadion Gelora Bung Karno, kita akan menyaksikan sambutan dari Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan kita akan ikuti acara di Gelora Bung sama Gelora Bung Karno. Tentu saya katakan kami mengucapkan terima kasih. Domino Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ya, ini adalah visual di mana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia. Saudara tadi juga sudah melihat Menteri Agama juga sudah
kemudian juga ada Effendi Simbolon, kemudian juga ada Dewan Pertimbangan Presiden juga hadir untuk memberikan penghormatan terakhir terhadap Paus Fransiskus. Akan meninggalkan Indonesia, saudara, untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Ini adalah ucapan perpisahan dari seorang Paus Fransiskus kepada sejumlah pejabat yang sudah hadir di landasan Bandara Soekarno-Hatta untuk nantinya akan meninggalkan Indonesia dan akan bertolak menuju ke Papua Nugini untuk melanjutkan kunjungan apostolik atau perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, saudara. Kita tahu bersama Paus Fransiskus sudah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September 2024 yang lalu dan akan melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini. Bahkan banyak sekali ini kita lihat bersama petugas-petugas dari bandara juga sudah mulai antusias sekali untuk bersalaman dengan seorang Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin tertinggi dari umat Katolik sedunia. Saudara, kita akan lihat bersama. Oke, kita akan lihat. Ini merupakan sejarah, kita tidak pernah tahu nanti akan terulang lagi berapa puluh tahun lagi, Romo. Seorang pemimpin umat Katolik sedunia bisa kembali lagi ke Indonesia, tapi jangan sampai pesannya masih sama ya, harus ada yang lebih baik, perkembangan yang lebih baik, Romo. Kalau 35 tahun lagi, usia saya 95 tahun, kayaknya nggak nyampe ke situ. Apalagi usia warga Indonesia ya kan, dengan adanya polusi yang sekarang ada di Jakarta dan juga bagaimana? Ya, Paus dengan genuinitasnya tadi, kesederhanaannya. Saya melihat Paus pertama-tama putra Argentina ya, dan di Argentina dia belajar banyak hal. Tentang kemiskinan, tentang ketidakadilan sosial, teologi pembebasan juga lahir dari sana. Bahkan gereja Katolik juga terbelah antara kaya dan miskin, itu fakta. Yes. Dan dari situ hatinya pasti sudah terlatih. Bagaimana saya harus bersikap sebagai rohaniwan, sebagai pemimpin tertinggi. Tadi sempat dikatakan kan, jangan lupakan orang miskin. Itu adalah pergulatan beliau yang sepanjang hidup. Maka ketika kemana-mana pergi ke Indonesia itu ya, Indonesia dengan Argentina ya nggak jauh-jauh beda ya. Nah, termasuk negara yang berkembang begitu. Nah, harapannya tadi, oh ya satu dulu, kita tetap bagaimanapun juga berterima kasih keadaannya aman ya. Aman, terima kasih kepada pemerintah yang mau berangkat. TNI dan juga Polri juga suka juga bertugas selama 3 hari ini. Saya tahu betul ini merupakan kerja keras semua dari TNI dan juga Polri untuk bisa. Wartawan juga kerja keras loh. Pakai lembur-lembur segala. Oke. Ya, nah, apa namanya? Ya kita berterima kasih lah kepada pemerintah Indonesia yang sungguh mengusahakan kenyamanan untuk Paus. Nah, Paus sendiri sudah meninggalkan banyak pesan-pesan bersama juga tentang tentu saja dengan kesederhanaan bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan bahkan momennya juga terlihat luar biasa ya. Imam Besar Nasaruddin Umar mencium kening dari Paus Fransiskus dibalas dengan cium tangan begitu ya. Itu uskup sama kardinal nggak berani loh itu. Nyium keningnya Paus. Bercanda ya ini ya. Karena kedekatan ya luar biasa. Nah, ini menjadi contoh kan, tidak ada jarak sebenarnya. Tidak ada ya, ketulusan itu. Ketulusan, genuinitas. Nah, saya ingat ya, tadi ada banyak PR ya. Kekaisaran Romawi itu ada adagium, panis et circenses. Kalau rakyat gak ingin berontak, belikanlah panis roti, et dan circenses hiburan. Sesederhana itu cara pikirnya Imperium Romanum. Nah, harapan kita masyarakat yang dengan 21,8 yang stunting itu kan mengerikan. Kita itu diberi berkah yang luar biasa oleh Tuhan yang subur.
apa benar ya misalnya garam saja impor. Kita apa namanya archipelago terbesar ya, dengan garis pantai nomor 2. Oke, kita akan lihat bagaimana Romo, Paus Fransiskus akan naik di pesawat dari pesawat komersil milik Garuda Indonesia. Sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia. Tentu saja banyak pesan yang disampaikan selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia tanggal 3 sampai 6 September 2024 dan ini hari terakhir. Ya, sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus akan memasuki pesawat komersil milik Garuda Indonesia dan meninggalkan Indonesia setelah sejumlah agenda dalam kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia sejak tanggal 3 sampai tanggal 6 September, mulai dari bertemu dengan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Vatikan, kemudian juga menghadiri tokoh pertemuan lintas agama yang juga dihadiri oleh tokoh agama di Masjid Istiqlal bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Ada juga momen menarik dan juga momen mengharukan pertemuan antara Imam Besar Istiqlal, Nasaruddin Umar bersama dengan Paus Fransiskus pada saat diusai pertemuan terowongan silaturahmi. Setelah itu kita ketahui bersama saudara, Paus Fransiskus juga memimpin Misa Kudus ataupun Misa Akbar di Gelora Bung Karno yang dihadiri 86.000 umat Katolik. 86.000 umat Katolik di Gelora Bung Karno untuk memimpin Misa Kudus atau Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Ada banyak pesan dan juga misi yang disampaikan oleh seorang Paus Fransiskus dalam khotbahnya. Salah satunya adalah soal bagaimana tentang social justice atau keadilan sosial yang sampai saat ini terus didengungkan seorang Paus Fransiskus. Tidak adanya kekerasan, hentikan kekerasan dan juga untuk terciptanya perdamaian dunia. Termasuk juga mengapa negara Vatikan begitu tertarik pada Indonesia karena memang keberagaman dari agama dan juga budaya Indonesia, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang kemudian kita harapkan ini jangan hanya menjadi event formalitas selama 3 hari, tapi implementasi yang harus dilakukan oleh seluruh umat, tidak hanya umat Katolik, tapi juga warga Indonesia, termasuk juga elit-elit kita, pemerintahan kita yang harus benar-benar bisa mengimplementasikan soal keadilan sosial, termasuk juga soal pola hidup sederhana. Iya, Gimana? jadi yang harus dibaca sebetulnya pesan soal katakanlah orang miskin. Itu pesan yang universal, ya, bukan semua agama akan berbicara soal orang miskin. Kalau kita merujuk kepada konstitusi, fakir miskin dipelihara oleh fakir miskin negara, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan teks konstitusi, ya. Dan itu sudah jelas. Sudah jelas, sudah clear, itu dipelihara oleh negara lah. Sehingga bagaimana teks itu kemudian bisa diwujudkan, bisa diimplementasikan, sehingga itu akan semakin jadi gitu, sehingga janji-janji kemerdekaan, janji-janji yang ada di konstitusi itu betul-betul bisa segera mewujud. Kan ingat pidato Soekarno di 1 Juni 1945, di era kemerdekaan tiada lagi kemiskinan. Ya, itulah sekarang PR-nya 25,2 juta. Itu asumsinya kalau pengeluarannya adalah sekitar 2,5 juta. Kalau kemudian pengeluaran itu dinaikkan, akan makin besar juga orang miskin. Apakah itu masih sudah sesuai dengan tujuan kita hidup bernegara? Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan rumah yang
memang harus bisa ditangkap, bisa ditangkap oleh elit, oleh pemerintahan baru. Apalagi ini lu 5 tahun lah ya, harusnya bisa dari nol lah ya untuk bisa menciptakan. Iya, jadi banyak tadi ya kita berbicara bahasa paus itu kan bahasa-bahasa diplomatik. Juga kita sudah melihat bagaimana Paus Fransiskus sebentar lagi akan meninggalkan Indonesia untuk melanjutkan kunjungannya ke Papua Nugini, saudara. Tentu ini akan dicatat dalam sejarah, baik itu sejarah Indonesia dan juga dunia, bahwa seorang Paus Fransiskus pernah menginjakan kakinya ke bumi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, membawa berbagai macam pesan dan juga misi soal toleransi beragama, keadilan sosial, hentikan tindakan kekerasan, dan perdamaian bisa segera tercipta jika adanya atau jika terciptanya keadilan sosial. Inilah yang kemudian menjadi PR kita bersama, warga dan juga pemerintah serta elit, untuk bisa mengimplementasikan apa yang dipesankan oleh Paus Fransiskus selama di Indonesia, termasuk soal isu lingkungan juga sempat disinggung oleh seorang Paus Fransiskus, keadilan sosial, serta perdamaian. Keadilan sosial tidak akan pernah tercipta, saudara, dan toleransi beragama inilah yang kemudian tetap harus bisa kita ciptakan dan juga upayakan di negeri Indonesia ini. Kita sama-sama saksikan bersama detik-detik, Mas Budiman. Ya, artinya tetap kita harus terima kasih. Ya, artinya apapun semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Ya, terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Ya, yang telah mengusahakan banyak untuk Paus, mengusahakan banyak untuk gereja, ada persahabatan dari dua negara, dan tentu saja pesan-pesan dari Pak Jokowi juga nyambut. Bapak Nasaruddin Umar, imam besar masjid, juga memberi poin-poin, dan Paus memberikan banyak poin. Itu berarti sekali lagi itu PR untuk kita sebagai bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, archipelago nomor 1 atau nomor 2, itu luar biasa, kekayaan sudah banyak disebut. Cuman kita juga punya masalah yang sangat besar sebagai bangsa. Dan kalau tadi jangan sampai stuck. Saya hanya mau mengutip kata-kata Bung Karno, jas merah. Karena kalau bangsa yang tidak belajar dari sejarah, ya kita akan jatuh kepada pengalaman yang sama, itu lagi. Misalnya pada zaman Soeharto, itu menggunakan teori Rostow, teori pembangunan, tinggal landas dan sebagainya. Dibikin GBHN dan seterusnya. GBHN ada. Nah, sekarang pemerintah mencoba membuat ada tujuan 2045 ya. Kita kembali lagi melihat bagaimana visual terkini di mana pesawat Garuda Indonesia yang akan membawa Paus Fransiskus melanjutkan lawatannya atau kunjungannya ke Papua Nugini ini akan lepas landas, saudara. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.